Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu rekan-rekan guru. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat tema belajar bermakna. Pengalaman saya pribadi bahwa minat belajar semakin tahun itu semakin rendah. Minat belajar itu dari tahun ke tahun semakin lama semakin rendah. Hal ini mungkin bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, tantangan zaman teknologi. Ya mungkin di zaman kita sekolah, tantangan itu hanya televisi, Bapak Ibu. Cuma kalau di zaman sekarang, televisinya sudah bisa dibawa kemana-mana. Bahkan di dalam tempat tidur, kamar mandi, sambil berjalan juga bisa menonton televisi sekarang. Yang dikenal dengan ponsel pintar. Cuma yang namanya saja ponsel pintar, smartphone, tentunya kalau kita harapkan orangnya juga bisa menjadi smart, tapi ternyata tidak. Itu tantangan yang pertama, yang penyebab rendahnya minat belajar. Yang kedua, minat membaca yang rendah. Ini juga pengaruh dari teknologi. Kalau di zaman kita sekolah, kita membaca halaman per halaman, tidak bisa dilewatkan. Kalau zaman sekarang main scroll saja atas bawah tidak suka dilewatkan. Itu salah satu kalau tidak salah saya pernah membaca, rendahnya minat membaca disebabkan oleh kebiasaan membaca pada smartphone, main scroll atas bawah, sehingga yang dibaca hanya menarik saja. Itu salah satu yang menyebabkan minat belajar rendah. Yang ketiga, sebagaimana pengalaman Bapak dan Ibu, kita itu kadang-kadang mengejar materi harus selesai semua. Ini mungkin penyebab tadi mengapa kurikulum itu berpindah menjadi kurikulum merdeka, dengan harapan pembelajaran itu bisa memberi dampak pada kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, penyebab minat belajar rendah, mau tidak mau harus kita akui pembelajaran kita itu kurang menarik, monoton. Apalagi kalau kita di jam-jam siang mengajarnya, kita full day mengajar di 4 jam terakhir, itu tantangan luar biasa. Oleh karena itu kita perlu menyesuaikan diri dengan pembelajaran. Jadi salah satu upaya kita di dalam mewujudkan agar belajar itu bermakna bagi peserta didik. Karena belajar ini kan tujuan pokok utamanya itu bagi peserta didik, bukan bagi kita, kan hanya untuk nilai, tetapi untuk mereka, bagaimana pembelajaran itu memberikan arti dan makna bagi kehidupan mereka. Yang pertama adalah kita berusaha mengaitkan materi pembelajaran dengan peristiwa-peristiwa maupun manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, usahakan kita mengangkat tema yang baru, yang hangat, jangan zaman dahulu gitu. Misalkan ada peristiwa terbaru, mungkin dalam 2-3 tahun bolehlah kita kaitkan dengan materi pembelajaran yang kita angkat. Misalkan kalau dalam kimia, ledakan, reaktor nuklir dan sebagainya, perang dan sebagainya, itu pasti dampaknya di kehidupan. Kemudian yang terakhir, kita berusaha meningkatkan kemampuan peserta didik. Kalau yang di kurikulum 2013 mungkin masih sesuai dengan kurikulum sekarang, itu 4C: kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Itu harus, karena itu ada kemampuan dasar di abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa. Dan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan 4C ini, mau tidak mau kita harus menerapkan strategi pembelajarannya yang bisa mengakomodasi, melatih siswa agar memiliki kemampuan kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Dan yang terakhir, yang paling penting, salah satu yang paling penting juga adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi kalau di dalam pembelajaran kimia sendiri sangat sulit. Jadi kalau dalam soal kimia itu kita bisa melihat kemampuan berpikir siswanya, terlihat apakah dia kemampuannya rendah, atau tinggi. Karena di dalam soal-soal itu kan kadang kita bisa melihat di buku-buku
Soal-soal HORS itu memerlukan penalaran dari materi yang telah lalu untuk menyelesaikan pembelajarannya. Dan ini tidak bisa serta-merta langsung ya, ini harus dilakukan pembiasaan agar mereka itu bisa menggunakan kemampuan atau pengetahuan mereka yang telah lalu untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Kemudian yang berikutnya, salah satu mewujudkan belajar bermakna. Dan ini saya rasakan cukup membantu atau bahkan sangat membantu penggunaan media pembelajaran, baik itu yang modern ya, maupun yang konvensional. Ini akan sangat membantu kita di dalam pembelajaran ya. Salah satu alat pembelajaran yang bisa poster, video dan sebagainya. Dan kalau untuk memandu ya, salah satu berikutnya penerapan strategi pembelajaran yang mendorong peningkatan kompetensi peserta didik ya, agar pembelajaran itu tidak menonton satu arah ya. Bahkan kalau bisa pembelajaran itu satu arahnya bukan dari kita pendidik kepada peserta didik, tapi kalau dapat dari peserta didik kepada pendidik, itu harusnya sekarang ya. Dan itu untuk mewujudkannya ya, mungkin sekarang Bapak Ibu sudah familiar dengan yang namanya modul. Jadi dengan adanya modul ya, diharapkan untuk pembelajaran bisa lebih terarah langkah-langkah pembelajarannya. Langkah-langkah pembelajaran dalam modul kan ada materi, ada contoh soal, ada soal latihan. Bahkan untuk presentasinya itu mungkin sudah ada tahapan-tahapan di dalam modul tersebut. Jadi penerapan strategi pembelajaran itu bisa dibantu dengan penggunaan modul. Jadi di dalam modul itu sudah lengkap semuanya kalau kita ingin mengajar. Kemudian yang terakhir, kita harus menyusun materi mulai dari yang materi sederhana sampai ke kompleks. Jadi ini untuk melatih siswa berpikir tingkat tinggi tadi, coach. Jadi dengan materi yang mudah, sederhana, sering ditemui dalam kehidupan sehari, kemudian kita tingkatkan menjadi studi kasus soalnya. Tantangan kita ya yang saya rasakan di dalam pembelajaran, yang pertama itu adalah manajemen waktu. Jadi kita di dalam yang paling susah itu biasanya di dalam persiapannya ya, bayangkan kalau setiap materi itu kita harus menyiapkan modul, itu memang sebuah tantangan, apalagi kalau kita mengajarnya dengan tingkat kelas yang berbeda-beda, kelas 10, kelas 11, kelas 12 dengan karakter ya, peserta didiknya bermacam-macam. Jadi persiapan ini memang terasa berat Bapak Ibu, tapi kalau kita sudah membuat satu kali, kedepannya itu hanya perlu memodifikasi saja. Yang kedua, manajemen waktu pada saat pembelajaran. Jadi pada saat pembelajaran, kalau kita melakukan sesuatu yang baru, pasti kan kelasnya itu agak-agak kacau ya. Karena belum terbiasa. Jadi ini manajemen waktunya terkait pembiasaan kita saja. Jadi semakin sering kita melakukannya, ya masalah manajemen waktu itu akan bisa kita atasi. Misalkan dari dalam pembelajaran ya, kita membentuk kelompok saja itu bisa habis sampai 15 menit kalau belum pernah. Pak, saya tidak mau. Tapi dengan melakukan kebiasaan, apalagi kalau kita melakukannya secara seluruh dengan metode kurang lebih secara umum sama pembelajarannya, supaya itu akan terbiasa dengan pola pembelajaran seperti itu. Jadi pembelajaran tadi untuk meningkatkan kompetensi 4C, HORS dan sebagainya memang harus melakukan pembelajaran secara kooperatif. Yang kedua, jadi pada saat pembelajaran itu biasanya kita terkendala waktu. Untuk mengatasi terkendalanya waktu itu harusnya kita fokus pada proses dan hasil. Apa sih tujuan kita pembelajaran hari ini? Siswa harus bisa apa? Itulah target kita. Siswa bisa apa hari ini? Kalau kita sudah bisa mencapai siswa sudah target seperti itu, berarti waktunya bisa kita manfaatkan secara maksimal, kurang dan lebihnya. Yang tadi tantangan ya, jadi masalah waktu itu harus kita biasakan. Karena kita memang harus, kalau sudah membuat sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan dari sisi kita itu sudah bisa melakukan pengajaran secara baik dari siswanya juga bisa menyelesaikan pembelajarannya.
Sebagai contoh pembelajaran kimia. Dari dulu pelajaran kimia itu terkenal susah. Susah mungkin bagi bapak dan ibu di sini juga mengenal kimia itu susah, ya. Berbahaya dan sebagainya. Mungkin kalau kita tanya masyarakat umum kimia, bahkan sampai ada yang Pak, makanan ini bebas bahan kimia. Padahal kalau di dalam pelajaran kimia seluruh zat itu bahan kimia gitu. Di mana yang tidak ada bahan kimia? Mungkin di luar angkasa itu tidak ada bahan kimia karena tidak ada apa-apa. Jadi seluruh zat itu adalah bahan kimia. Itu tantangan di dalam belajar kimia. Bagaimana kita mengenalkan kimia di dalam kehidupan sehari. Jadi kita mengenalkan kalau saya di kelas 10 ya semester 1 alhamdulillah nilai anak-anak itu bagus-bagus semua. Semester 1 nilai semester 2 sampai semester 6 jangan ditanya lah Bapak Ibu. Itu sudah masuk ke dalam materi hitung-hitungan, yaitu memang kemampuan dasar mereka sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibu Imas ya. Kemampuan dasar mereka memang sangat kurang sekali. Bahkan kali lagi tambah kurang saja mereka itu tidak bisa. Jadi kalau di dalam kimia perhitungannya itu sederhana saja sampai tamat SMA kelas 10 sampai kelas 12 rumusnya itu tidak banyak berubah. Tapi karena kemampuan dasarnya itu kurang, sudah kita latih dengan latihan soal yang drill istilahnya ya. Soal latihan itu agak memang susah ya. Jadi itu memang tantangan di dalam pembelajaran. Tetapi untuk menarik minat siswa, ya memang kita harus mengajarnya pembelajaran dengan kehidupan sehari. Ini terbukti dengan pembelajaran di semester 1 kimia jarang yang mengecewakan hasilnya. Jadi yang di dalam semester kimia semester 1 ya, kelas 10 pengenalan ilmu kimia memang bisa menarik minat siswa karena itu hanya masih pengenalan materi kimia. Tetapi ketika mulai masuk dalam materi perhitungan itu agak susah. Baik, pada intinya ya, sebagaimana disampaikan oleh Bu Sri Puryanti tadi, bagaimana pembelajaran itu membuat anak-anak bahagia. Susah apapun usahakan setiap di akhir pembelajaran siswa itu bisa tersenyum. Seperti pelajaran kimia, kalian paham, senyum semua mereka. Selesai ulangan juga mereka senyum. Berarti mereka itu tidak merasa terbebani di dalam belajar. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada saran dari Bapak dan Ibu. Tidak terbatas dari mata pelajaran kimia saja di terkait pembelajaran umumnya untuk tambahan bagaimana pembelajaran yang kita lakukan kelas itu bisa bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan peserta didik. Jadi memang sekarang itu dituntut ya, kurikulum mereka mengembangkan bakat dan potensi peserta didik. Intinya mengembangkan bakat dan potensi peserta didik kita hanya sebagai fasilitator, pengarah, pembimbing dan sebagainya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin menambahkan, kritik, saran atau mungkin bertanya dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Langsung aja Pak, kebetulan ini kan yang menyampaikan materi ini kan Bapak Wakil Kurikulum. Jadi saya tuh mau bertanya Pak, jadi masih masalah tadi Pak, untuk materi matematika itu apakah salah kalau misalnya saya ini materinya itu kan biasanya ada 4 bab gitu. Yang biasa saya terkejar itu antara 2 sampai 3 bab. Maksimal itu saya terkejarnya dalam 1 semester itu 3 bab. Nah, boleh nggak sih untuk bab keempat itu saya kejarkan di semester keduanya? Sementara untuk ulangan itu kan biasa kita buat soal sendiri gitu. Jadi saya sesuaikan soalnya dengan materi yang sudah saya sampaikan. Itu saja Pak. Terima kasih. Jadi ini memang masalah umum bagi seluruh guru, Pak. Biasanya seperti itu, baik itu pelajaran ekstra maupun sosial.
terkejar atau tidaknya materi. Jadi untuk menyikapi fenomena ini memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Walaupun ini sebenarnya kadang-kadang saya juga terlewatkan. Jadi patokan kita itu bukan materinya, tetapi kompetensi apa yang kita capai. Kan kalau di kurikulum 2013 itu kan ada kompetensi dasarnya. Kadang-kadang ada materi yang kita sampaikan itu sebenarnya tidak perlu disampaikan, karena tidak ada pada KD-nya. Itu ada materi istilahnya lanjutan. Kalau di kurikulum Merdeka, ya, itu kan kita diberi kebebasan untuk menyampaikan materi-materi yang esensial. Itu istilahnya materi-materi dasar yang harus kita sampaikan. Jadi itu untuk mengatasi terbatasnya waktu ketika kita menyampaikan materi. Maka dalam itu, di dalam kurikulum Merdeka kita menyusun CP, TP, dan ATP. Jadi itu kita menentukan materi mana sih harus kita sampaikan pada kelas 10 pada fase E. Jadi baik, terima kasih. Sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan tadi disampaikan oleh Pak Ardi kan, mengenai bahwa anak-anak kita ini dari dasar itu memang sudah kurang. Dasarnya itu kurang. Ya, dasarnya itu memang sudah kurang ya. Nah, jadi di sini yang bisa saya tanyakan ini, kadang-kadang kita menemukan siswa itu kadang-kadang mereka itu sudah takut berhadapan dengan mapel-mapel tertentu. Ya, misalnya mapel-mapel yang butuh pemahaman dan penalaran yang lebih mendalam, ya seperti mapel-mapel yang banyak persen kadar airnya dan sebagainya. Itu ya tadi kalau memang sudah anaknya yang hot, yang sudah bagus ya bisa. Kalau memang yang umum itu kurang bisa. Jadi tadi memang harus ekstra waktu untuk kemampuan dasarnya kurang ya. Karena itu sebagai kemampuan dasar untuk masuk ke materi yang kita sampaikan. Demikian itu yang menurut pemahaman saya sendiri. Silakan Bapak Ibu yang lainnya, kalau masih ada dipersilakan. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada saran pertanyaan, persesi ini saya tutup. Saya Ria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas seluruh perhatian. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Yang mudah-mudahan apa yang saya